Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua hingga kita dapat mempelajari ilmunya pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang mendapat syafaat di hari kelak. Baik, pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari mengenai akuntansi perusahaan dagang. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan usaha utamanya adalah melakukan pembelian barang untuk dijual kembali tanpa adanya proses produksi, mengolah, atau merubah bentuk. Kita bisa lihat contohnya adalah showroom motor ataupun showroom mobil. Showroom motor ataupun showroom mobil membeli produk yang sudah jadi dari pabrik atau dari manufaktur untuk dijual lagi kepada konsumen tanpa adanya perubahan bentuk yang mereka lakukan. Nah, kita coba melihat apa itu definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangan tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Yang dimaksud dengan nilai tambah berupa mengolah, mengubah bentuk, ataupun sifat barang, sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Pada perusahaan dagang, dalam suatu aktivitas operasionalnya mendapatkan pendapatan, namun pendapatan yang didapatkan berasal dari transaksi jual-beli. Perusahaan dagang mempunyai aktivitas utama untuk memperjualbelikan barang dagangannya yang berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi. Selain daripada itu, barang yang diperdagangkan berupa hasil pertanian, perkebunan, hasil hutan, dan barang hasil industri pengolahan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan dagang itu tidak melakukan perubahan bentuk atau melakukan perubahan sifat barang. Mereka hanya menjual produk yang sudah jadi untuk langsung dipasarkan kepada konsumen. Kita lihat, pada perusahaan dagang ada beberapa tahap, yaitu dari mulai proses pembelian, pengiriman barang, dan barang yang sudah diterima di gudang. Untuk proses selanjutnya adalah proses penjualan barang dagang. Jika kita melihat dari sisi akuntansi, setelah melakukan pembelian, kita harus melakukan pembukuan. Adapun pembelian itu kita bagi menjadi dua, ada pembelian tunai maupun pembelian secara non-tunai. Kita bahas pembelian tunai di sini. Pembelian tunai adalah pembelian barang dagangan yang dilakukan dibayar secara tunai atau langsung dengan kas atau secara kas, setara kas. Pada saat transaksi, maka seorang akuntan harus membukukan sebagai berikut: pembelian di sisi debit, lalu kasnya di sisi kredit. Contohnya, pada PT Hijau Daun, membeli barang dagangan pada PT Hijau Tua, perusahaan pemasok sebesar 20 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut: pembelian di sisi debit 20 juta, dan kas 20 juta di sisi kredit. Kenapa pembelian di sisi debit? Karena sifatnya adalah menambah aset kita, sehingga pembelian itu dibukukan di sisi kredit. Sedangkan kas itu berkurang di sisi kredit. Sedangkan untuk pembelian kredit, kita harus ketahui dulu apa itu definisi pembelian kredit. Pembelian kredit adalah pembelian barang dagangan yang disertai komitmen pembeli untuk membayar tunai di waktu yang akan datang. Jadi bedanya antara pembelian tunai dan kredit adalah sistem pembayarannya. Jika tunai dilakukan di awal waktu, jika kredit adalah ada termin atau batas waktu pembayaran di waktu yang akan datang. Jika terjadi pembelian secara kredit, maka jurnal yang harus dibukukan adalah
pembelian kita bukukan di sebelah debit, lalu lawannya adalah hutang dagang di sisi kredit. Pada saat terjadinya proses pembelian, biasanya ada ketentuan yang telah ditetapkan antara penjual dan pembeli. Jika membayar lebih cepat daripada waktu yang ditentukan, biasanya ada istilahnya potongan pembelian atau purchase discount. Penjelasan tentang potongan pembelian ini tidak berbeda dengan penjelasan potongan sebelumnya. Jadi, potongan pembelian ini dilakukan oleh penjual untuk menarik pembeli agar membayarkan hutangnya tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Jika terjadi pemotongan atas pembelian, maka kita membuat jurnalnya adalah sebagai berikut. Hutang dagang kita bukukan di sebelah debit, lalu potongan pembelian di sisi kredit, dan kas di sisi kredit. Saat terjadinya penjualan secara kredit, biasanya di faktur penjualan itu tertera term transaksi kredit atau batas waktu atau ketentuan antara penjual dan pembeli untuk transaksi kredit tersebut. Biasa tercantum term transaksi kredit itu misalnya 2/10 N/30. 2 ini menyatakan adalah besaran diskon untuk potongan. Lalu 10 menyatakan 10 hari setelah terjadinya transaksi itu masuk ke dalam masa diskon. Lalu N/30 adalah batas akhir waktu pembayaran untuk pelunasan hutang dagang. Maka jika dilunasi pada akhir periode kredit, misalnya di sini tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 di bulan Maret, terjadi penjualan di tanggal 1 dan batas akhir pembayaran adalah tanggal 31. Jika dilunasi pada akhir periode atau tanggal 31, maka jurnal yang dibuat adalah hutang dagang 20 juta pada kas 20 juta. Kita lihat contoh berikutnya. Pada tanggal 11 Maret, pembayaran hutang dagang dalam periode potongan pembelian PT Hijau Daun melunasi pembelian barang dagangan dengan potongan pembelian. Maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Hutang dagang di sisi debit, potongan pembelian di sisi kredit, dan kas di sisi kredit. Kita lihat di sini bahwa pembeli mendapatkan potongan untuk penjualan sebesar 2%, karena terminnya tadi adalah 2/10 N/30. Kita lihat di sini, tanggal pelunasan pembayaran adalah tanggal 11 Maret, maka ia mendapatkan diskon 2%. Hitungannya adalah dari total hutang dagang dikali 2% sama dengan 400.000. Berarti total potongan pembelian adalah 400.000. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai retur dan keringanan pembelian. Retur dan keringanan pembelian ini tidak berbeda dengan retur atau keringanan penjualan. Kecuali bahwa retur dan keringanan di sini adalah dipandang dari sudut mata pembeli. Jika terjadi retur atas pembelian, maka yang kita jurnal adalah kas kita bertambah di sebelah debit, lalu lawannya adalah retur pembelian. Itu jika terjadi pembeliannya secara tunai. Lalu jika terjadi penjualannya secara pembeliannya secara kredit, maka returnya jurnalnya adalah sebagai berikut. Hutang dagang kita bukukan di sebelah debit, lawannya adalah retur pembelian. Jadi bedanya antara retur pembelian secara kredit dan cash adalah transaksi pada debitnya. Jika cash kita bukukan sebagai kas, jika kredit kita bukukan hutang dagang di sisi debit. Lalu, jika terjadi retur, bagaimana jurnalnya? Pertama, kita lihat ada contoh transaksi penjualan pembelian secara tunai. PT Hijau Daun membeli barang dagangan dari PT Hijau Tua, perusahaan pemasok sebesar 20 juta. Maka saat terjadinya pembelian barang, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Pembelian pada kas sebesar 20 juta rupiah. Namun, setelah dicek ternyata terdapat kerusakan barang dagangan yang dibeli sebesar 5 juta rupiah dan segera dikembalikan kepada PT Hijau Tua. Maka, seorang akuntan itu harus membukukan kas sebesar 5 juta rupiah dan retur pembeliannya sebesar 5 juta rupiah. Nilai 5 juta rupiah diperoleh dari nilai barang kerusak yang dikembalikan kepada penjual.
Jika terjadi retur, bagaimana cara penjualannya, cara jurnalnya? Kita lihat contoh kredit ya. Ini pembelian secara kredit. PT Hijau Daun membeli barang dagangan dari PT Hijau Tua, perusahaan pemasok sebesar 20 juta rupiah dengan syarat kredit 2/10 N/30. Nah, saat terjadinya pembelian kredit, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat jurnal pembeliannya. Kita bukukan pembelian di sisi debit 20 juta, lalu hutang dagangnya di sisi kredit 20 juta. Di tanggal 3 barang itu kita terima dari penjual. Nah, setelah dicek ternyata terdapat kerusakan barang dagang yang dibeli sebesar 5 juta rupiah dan segera dikirim balik atau dikembalikan kepada PT Hijau Tua. Maka, untuk mencatat proses pengembalian atau retur pembelian kredit tersebut, maka jurnal yang kita bukukan adalah hutang dagang kita catat di sisi debit 5 juta, lalu kita catat retur pembelian sebesar 5 juta di sisi kreditnya. Perhatikan pada pembelian kredit, karena telah dikembalikan 5 juta, maka hutang dagang harus dilunasi menjadi 20 juta dikurang 5 juta atau 15 juta. Jika dilunasi pada masa diskon antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 Maret, maka diskon diperhitungkan terhadap hutang dagang adanya retur sebesar 2% dikali 15 juta atau 300.000, bukan lagi 2% dikali 20 juta seperti pembelian awal. Karena apa? Karena sudah ada proses retur pembelian sebesar 5 juta. Maka, jika terjadi pelunasan setelah terjadinya retur, jurnal yang dibuat adalah hutang dagang sebesar barang yang kita terima yaitu 15 juta, lalu potongan pembelian 300.000, 15 juta itu dikali 2% ketemu 300.000, lalu berapa jumlah kas yang kita bayar? Kas yang kita bayar adalah 14.700.000. Ini jika terjadi pelunasan dalam masa diskon, yaitu antara tanggal 2 hingga tanggal 11 Maret. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai biaya ongkos kirim atau biaya angkut. Nah, biaya angkut dalam sistem akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu FOB Destination dan FOB Shipping Point. Pada FOB Destination, beban angkut ditanggung oleh penjual atau FOB Destination. Hak milik barang dagang baru berpindah tangan kepada pembeli setelah barang dagangan sampai di gudang pembeli. Dengan demikian, beban pengangkutan akan dibayar oleh penjual. Contoh kasus di sini, PT Indofood sebagai penjual, lalu Carrefour adalah pihak pembeli. Kalau dalam sistem FOB Destination, maka ongkos kirim ini menjadi tanggungan dari pihak penjual sampai dengan barang itu diterima oleh pihak pembeli. Hal ini adalah Carrefour. Yang kedua adalah FOB Shipping Point. Pada FOB Shipping Point ini, beban angkut ditanggung oleh pembeli, sehingga hak milik barang dagangan berpindah tangan kepada pembeli begitu barang dagangan akan dikirimkan oleh penjual, sehingga beban pengangkutan akan dibayar oleh pembeli. Kita lihat dari contoh tadi di atas, bahwa pihak Indofood adalah sebagai penjual dan Carrefour pembeli. Begitu barang itu keluar dari pihak Indofood dan akan dikirimkan kepada pihak pembeli, dalam hal ini Carrefour, maka beban kirim ini akan menjadi tanggungan dari pihak pembeli atau Carrefour. Kita lihat dari contoh kasusnya, Carrefour membeli barang dagangan secara kredit dari Indofood sebesar 20 juta rupiah, FOB Shipping Point, biaya angkutnya adalah sebesar 2 juta rupiah. Maka, jurnal yang dibuat adalah pembelian 20 juta rupiah di sisi debit, beban kirim di sisi debit 200.000, lalu hutang dagang 20 juta 200.000, yaitu penggabungan antara nilai pembelian dan beban kirim. Nah, saat terjadinya pelunasan hutang dagang, maka jurnal yang dibuat adalah hutang dagang di sisi debit 20 juta 200, lalu kas yang dikeluarkan adalah 20 juta 200.000. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penjualan atau sales dalam sistem periodik. Pertama, kita harus mengetahui transaksi-transaksi khusus perusahaan dagang. Pertama adalah penjualan. Akun penjualan digunakan untuk mencatat jumlah nominal pendapatan yang diperoleh perusahaan, khususnya yang berasal dari penjualan barang
yang biasanya besarnya sama dengan kuantitas dikalikan harga jual atau jumlah nominal yang difakturkan. Karena sifatnya sebagai pendapatan, akun ini akan dikreditkan bila bertambah dan didebit bila berkurang. Penjualan tunai atau cash sales. Penjualan tunai adalah penjualan barang dagangan dengan menerima pembayaran cash atau tunai secara langsung dari pelanggan pada saat terjadinya transaksi penjualan. Saat terjadinya transaksi penjualan tunai, maka jurnal yang dilakukan atau yang dibuat adalah cash di sisi debit, lalu lawannya adalah penjualan di sisi kredit. Kita lihat contohnya. Pada PT Hijau Daun menjual barang dagangan nilainya 10 juta rupiah secara tunai kepada PT Toko Permata Hati, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Kita catat, kas di sisi debit 10 juta, lalu penjualannya di sisi kredit 10 juta rupiah. Untuk yang kedua, kita lihat adanya penjualan kredit atau credit sales. Penjualan kredit adalah penjualan barang dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual pada saat transaksi, yaitu pembayaran akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Maka jurnal yang dibuat adalah piutang dagang di sisi debit, lalu penjualan di sisi kredit. Term atau transaksi kredit 2/10 N/30. Contoh, PT Hijau Daun menjual barang dagangan 10 juta rupiah secara kredit kepada Toko Permata Hati dengan termin 2/10 N/30. Maka jurnal yang dibuat adalah piutang dagang 10 juta, lalu penjualan 10 juta di sisi kredit. Selanjutnya kita akan membahas tentang potongan penjualan atau discount sales. Untuk mendorong pelanggan membayar dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka perusahaan biasanya menawarkan potongan khusus untuk pelanggan yang membayar dalam periode potongan atau diskon periode tertentu. Tawaran potongan diberikan dalam bentuk termin atau syarat penjualan sales term yang dinyatakan dalam notasi 2/10 N/30, yang berarti potongan harga adalah 2% dari harga faktur yang dibelikan. Untuk pembayaran dalam tempo 10 hari sejak tanggal faktur dan sesudah periode tersebut pembayaran harus dilakukan secara full atau penuh dalam batas waktu 30 hari sampai dengan tanggal faktur. Potongan penjualan ini sifatnya mengurangi pendapatan, oleh karena itu akan didebit bila bertambah atau timbul. Jadi sama dengan proses dari potongan pembelian tadi, 2/10 N/30, 2%-nya itu diperoleh untuk diskon, 10 hari adalah masa dari termin pembayaran dengan diskon, batas waktu pembayaran adalah 30 hari. Saat terjadinya potongan penjualan, maka jurnal yang dibuat adalah kas di sisi debit, potongan penjualan debit, lalu piutang dagangnya di sisi kredit. Contoh kasusnya adalah PT Hijau Daun menjual barang dagangan 10 juta rupiah secara kredit kepada Toko Permata Hati dengan termin 2/10 N/30. Saat terjadinya penjualan, maka jurnal yang dilakukan adalah piutang dagang debit 10 juta, lalu penjualan kredit 10 juta. Dengan catatan, yang dibuat oleh perusahaan pada saat Toko Permata Hati melunasi hutangnya dalam periode potongan adalah sebagai berikut. Jadi jika terjadi diskon selama masa termin, maka jurnal yang dibuat adalah kas, debit, potongan penjualan debit, dan piutang dagang 10 juta dibukukan di sebelah kredit. Cara menghitung potongan penjualannya adalah 2% dari nilai faktur. Dalam hal ini adalah 10 juta. Yaitu 200.000 besar nilai potongan penjualannya. Berikutnya kita akan membahas tentang retur dan keringanan harga pokok penjualan atau sales return. Untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, perusahaan biasanya memberikan kelonggaran kepada pelanggan untuk mengembalikan barang yang rusak, cacat, salah pesan, dan sebab lainnya. Jumlah nominal barang yang dikembalikan atau keringanan yang diberikan perusahaan pada prinsipnya mengurangi jumlah penjualan. Untuk kepentingan manajemen, jumlah ini ditampung atau didebit dalam akun retur penjualan. Dalam laporan laba rugi, jumlah ini merupakan pengurang atau kontra pos penjualan. Jadi tidak dikurangkan dalam pos penjualan langsung, tapi kita bukukan dalam bentuk retur penjualan. Jurnalnya adalah retur penjualan kita catat di sisi debit, lalu kas di sisi kredit. Kenapa kasnya di kredit? Karena nilai kas yang kita peroleh berkurang karena adanya retur penjualan.
Itu jika terjadi penjualan transaksi secara tunai. Lalu jika terjadi penjualan transaksi secara kredit, bedanya adalah di sisi kreditnya kita bukukan sebagai piutang dagang dengan berkurangnya piutang dagang atas retur penjualan. Jika terjadi retur penjualan, bagaimana jurnalnya? Pertama, kita lihat, jika terjadi penjualan tunai, maka kita bukukan kas pada penjualan. Jika terjadi penjualan secara kredit, piutang dagang pada penjualan. Nah, jika terjadi retur, maka saat retur penjualan tunai kita harus bukukan lawannya, yaitu kas pada penjualan. Dalam hal ini, PT Hijau Daun menjual barang dagangan 10 juta secara tunai. Jurnal yang dibuat adalah tadi kas pada penjualan 10 juta, maka saat terjadi retur, kita bukukan kontranya yaitu retur penjualan di sisi debit dan kasnya di sisi kredit. Untuk penjualan secara kredit, seperti tadi sudah disampaikan di awal, bedanya hanya jurnal di kreditnya saja, yaitu kita ganti kas tadi dengan piutang dagang di sisi kredit sebesar nilai retur. Selanjutnya kita melihat siklus akuntansi. Untuk direview kembali bahwa proses siklus akuntansi itu berawal dari terjadinya transaksi. Transaksi itu memiliki bukti yang digunakan sebagai dasar pencatatan, lalu kita buat jurnal dalam general entry, lalu buku besar atau general ledger. Setelah itu kita pindahkan ke dalam neraca saldo atau trial balance, lalu dibuat jurnal penyesuaian atau adjusting entry. Setelah adanya jurnal penyesuaian, kita pindahkan ke dalam neraca saldo disesuaikan. Lalu kita pindahkan lagi ke dalam balance sheet yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan laporan keuangan. Sebelum terjadinya laporan keuangan selesai dibuat, maka ada lagi jurnal penutup atau closing entry. Nah, closing entry ini biasanya membalik untuk pendapatan dan biaya. Setelah adanya jurnal penutup atau closing entry, maka hasil akhir dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan final. Ada laporan laba rugi, perubahan neraca, perubahan modal, dan neraca. Kita lihat berikutnya adalah laporan keuangan. Di sini ada cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Komponennya adalah yang pertama inventory beginning atau persediaan awal. Lalu yang kedua ada purchase return, ada purchase discount. Nah, setelah purchase atau pembelian ya. Pembelian kita kurangi retur pembelian, kita kurangi diskon pembelian, maka akan ketemu pembelian bersih. Nah, setelah ketemu pembelian bersih, kita lihat ada nggak ongkos kirimnya. Kalau ada ongkos kirimnya kita tambah, maka ketemu harga pokok barang yang dibeli. Nah, setelah ketemu harga pokok barang yang dibeli, kita tambah dengan persediaan awal, maka ketemu barang tersedia siap untuk dijual. Jika kita kurangkan dengan inventory ending atau persediaan akhir, maka ketemu harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Berikutnya kita lihat laporan laba rugi PT XYZ, laporan laba rugi atau profit and loss report untuk periode yang berakhir pada tanggal tertentu. Jadi komponen untuk laporan laba rugi adalah penjualan, retur penjualan, diskon penjualan. Nah, setelah penjualan dikurangi retur dan diskon, maka ketemu penjualan bersih. Lalu penjualan bersih kita kurangi dengan harga pokok penjualan yang sudah sebelumnya kita cari tadi, maka ketemu laba kotor. Laba kotor kita kurangi dengan biaya-biaya selama terjadinya penjualan, maka ketemu laba. Ada juga biaya-biaya yang dikeluarkan di luar operasional perusahaan, dan ada juga pendapatan di luar perusahaan. Untuk biaya itu kita kurangi, lalu untuk other income kita tambah, maka ketemu net profit. Demikian laporan laba rugi. Untuk komponen-komponennya nanti tinggal disesuaikan dengan contoh kasus yang terjadi di perusahaan.